Kita hadir di majelis ilmu adalah jihad sekarang. Jihad menuntut ilmu, jihad mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, itu jihad. Karena jihad kan bukan hanya mengangkat pedang saja, bukan cuma itu, Pak. Kan kita kalau memahami jihad itu jadi ngeri. Kalau jihad itu mengangkat pedang, enggak cuma itu. Di antara jihad yang disebutkan oleh para ulama, apalagi kita di sini PNSI jihad perang mana sih? Kita di itu, Pak. Adanya jihad menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad melawan kemalasan kita, jihad melawan banyaklah untuk hadir di dalam majelis ilmu. Ya, hadirnya kita di sini kan kalau dalam hadis kan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, kita sedang menuju surganya Allah Subhanahu, bukan berarti kita mengklaim diri kita pasti masuk surga, beda. Woi, sedap maknya pengajian seduaya mudah diri pasti masuk surga. Enggak. Ini salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, dia duduk di majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka jangan khawatir waktu yang luangkan duduk di majelis ilmu, kemudian harta yang kita keluarkan untuk duduk di majelis ilmu, semuanya akan menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan takut kita mengeluarkan harta untuk menuntut ilmu. Orang zaman dulu, para ulama zaman dulu, mereka ketika ingin belajar menuntut ilmu, jual rumah. Rumahnya dijual. Ya, kalau kita satu ada yang jual rumah untuk menuntut ilmu, Pak? Enggak ada. Ya, enggak ada. Ini saya sering sampaikan, perlunya kita membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah para ulama zaman dulu ketika menuntut ilmu. Mereka melakukan perjalanan jauh, ya, sampai ada yang kemih darah, Pak, melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan satu hadis saja, Pak. Kalau sekarang subhanallah, Pak, udah tinggal dapat hadis. Sekarang apa yang? Sekarang itu kita mendapatkan nikmat yang tidak didapatkan oleh orang-orang terdahulu. Apa itu? Belajar online, Pak, di YouTube. Ada, Pak, orang zaman dulu, Pak? Nah, ada. Sekarang itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita saat ini, kita bisa belajar online. Tapi satu, Pak, kekurangannya, Pak. Kalau belajar online itu kita tidak bisa belajar yang namanya adab. Coba kalau udah belajar online, sambil apa ya, Pak? Sambil ngopi, kaki onok kata, sambil buri, kadang tidur, ojo kediri ngomong ustad dah. Betul tidak, Pak? Makanya disebutkan oleh para ulama, di antara adab dalam belajar itu talaqi, langsung duduk di majelis ilmu. Ya, tapi bukan berarti belajar online dilarang. Nah, ini beda lagi kasusnya. Ya, belajar online itu sangat dianjurkan untuk menambah pengetahuan kita. Dan belajar online satu yang kurang, apa itu? Tidak mendapatkan naungan dari malaikat. Kalau kita duduk di sini, "Wamajtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala", tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatadarasunahu bainahum, saling mengajarkan di antara mereka, illa nasalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi menuntut ilmu itu membuat hati kita menjadi tenang. Kenapa, Pak? Kalau kita tidak belajar, tidak duduk di majelis ilmu, hati kita akan seperti apa ya, Pak? Seperti tanah yang tidak pernah disiram, akan gersang. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Kemudian wa khasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat dari Allah. Ya, kemudian dinaungi oleh para malaikat. Kemudian wa dzakarahumullah fi man indah, nama-nama mereka yang duduk di majelis ilmu disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan kita langsung hadir datang di majelis ilmu, mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Beda dengan kalau
online. Walaupun online diperboleh, tapi menjadikan belajar sebagai apa namanya, bahasa kita, rujukan utama kita ketika online, ini dilarang benar-benar. Ya, kita harus belajar telaki dan langsung kepada guru-guru kita.